Hari ini kita akan masuk dalam bagian yang ketiga dari seri khotbah Help from Above, pertolongan dari atas. Minggu lalu kita sudah belajar Tuhan sanggup menolong kita dengan 3 cara. Yang pertama, Tuhan menolong kita melalui tangan kita sendiri. Yang kedua, Tuhan menolong kita melalui tangan orang lain. Dan yang ketiga, Tuhan sanggup menolong kita tanpa tangan kita, tanpa tangan orang lain. Dengan tangannya sendiri yang ajaib. Nah, kali ini kita akan fokus sama yang ketiga ini. Bagaimana Tuhan sanggup menolong kita dengan tangannya yang ajaib. Kita baca Yesaya 59 ayatnya yang ke-16. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan dan keadilannya lah yang membantu dia. Jadi ayat ini bicara bahwa tanpa turut campur tangan manusia, tanpa bantuan tangan manusia, tanpa siapapun, tanpa apapun, Tuhan sanggup menolong kita dengan tangannya sendiri. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini ditulis begini, ayat yang sama tadi. Ia heran bahwa tak ada yang tampil dan tak ada yang membela. Maka ia memakai kuasanya sendiri untuk menyelamatkan dan memberi mereka kemenangan. Saya mau katakan sama saudara bahwa kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalaupun tidak ada manusia yang bisa dipakai untuk menolong kita, saya yakinkan saudara, kuasanya lebih dari cukup untuk menyatakan pertolongannya atas kita. Oke? Jadi dengan cara apapun Tuhan menolong saudara. Saya ingin ajak saudara untuk menyadari bahwa Dia berkuasa. Nah, hari ini mari kita buka hati lebar-lebar dan kita berani percaya Dia sendiri dengan tangannya sendiri sanggup menolong dan menyelamatkan kita. Nah, mujizat apa? Pertolongan seperti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita dengan tangannya sendiri? Nomor 1, mujizat keselamatan. Mari kita baca Yesaya 63 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka. Coba renungkan. Yang jadi juru selamat siapa? Ia. Ayat 9. Dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan. Perhatikan. Jadi dia nggak ngirim duta. Dia juga tidak mengutus utusan. Melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Wow, luar biasa. Artinya untuk memberikan kepada kita mujizat keselamatan. Supaya saudara dan saya yang harusnya binasa, tapi tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang melakukan semuanya itu adalah Tuhan sendiri. Bukan melalui duta, bukan melalui utusan, bukan melalui nabi, bukan melalui rasul, bukan melalui siapapun juga. Bahkan bukan melalui malaikat-malaikatnya, tapi Dia sendiri turun ke dunia. Dia berikan tubuhnya, Dia berikan darahnya dengan kuasanya sendiri. Ia menebus kita sehingga kita beroleh keselamatan. Itu sebabnya kalau ada satu mujizat yang terbesar
melebihi semua mujizat lain yang bisa kita alami, namanya adalah mujizat keselamatan. Anda yang hidup dalam dosa, Anda yang harusnya binasa dalam api neraka, hari ini buka hati saudara, terima Yesus, terima tubuhnya, terima darahnya, maka dosa-dosamu diampuni dan keselamatan akan diberikan untuk hidup saudara. Dan ingat baik-baik, yang mengerjakan itu adalah Tuhan sendiri, dengan tangannya sendiri, dengan tubuhnya, dengan darahnya sendiri. Itu yang pertama yang kita alami. Mujizat dengan tangan Tuhan yang ajaib yang bisa kita alami, yang terbesar adalah mujizat keselamatan. Yang kedua yang bisa kita alami berikutnya adalah berbagai macam mujizat yang kita butuhkan selama kita masih hidup di dunia ini. Karena mujizat keselamatan, pengampunan dosanya sekarang, tapi masuk surganya nanti. Setelah kita tiba waktunya meninggalkan dunia ini, kita akan kembali ke surga. Ya, tapi yang kedua, selama kita hidup di dunia ini, kita juga butuh mengalami pertolongan. Help from above. Pertolongan dari atas yang dikerjakan dengan tangan Tuhan yang ajaib. Anda coba lihat, sepanjang perjanjian lama, ada begitu banyak mujizat yang dikerjakan dengan tangan Tuhan sendiri. Dengan tangannya yang ajaib, ia membelah lautan. Dengan tangannya yang ajaib, ia menyelamatkan Lot dan keluarganya. Sementara Sodom dan Gomora binasa. Dengan tangannya yang ajaib, Tuhan melindungi Sadrak, Mesak, Abednego. Sehingga melalui dapur perapian yang menyala-nyala, mereka enggak hangus. Mereka selamat dengan tangannya yang ajaib. Tanpa campur tangan manusia. Tuhan gak ngirimkan tentara siapa yang lebih besar untuk menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi Tuhan jagai mereka dengan tangannya yang ajaib. Dalam perjanjian baru juga sama. Petrus sempat dipenjara. Tapi kemudian malaikat Tuhan menuntun dia keluar dari penjara. Paulus dan Silas juga dibebaskan dari penjara. Dengan tangannya yang sendiri. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan dengan tangannya yang ajaib. Jadi Anda harus ngerti, tanpa campur tangan manusia, tangannya yang ajaib lebih dari cukup untuk menolong kita dan untuk menyelamatkan kita. Apapun situasi dan kondisi saudara pada saat ini, hari ini, percaya tangannya yang ajaib sedang bekerja dan bertindak dalam hidup saudara. Jadi mau perjanjian lama, mau perjanjian baru, bahkan termasuk sekarang ini di zaman kita yang disebut zaman Roh Kudus. Anda siap-siap saja. Karena sejak sekarang sampai akhir tahun ini saya rasakan kuat sekali. Dalam roh saya akan ada manifestasi mujizat yang sangat spektakuler. Yang Tuhan kerjakan dengan tangannya sendiri dalam skala yang sangat besar. Kalau Anda percaya, jadi itu dalam hidupmu. Jadi itu di dalam keluargamu. Jadi itu untuk kesehatanmu. Jadi itu untuk pekerjaan, untuk keuangan, untuk pelayanan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi get ready. Karena ini skala mujizatnya, gelombangnya masif sekali. Tuhan mau kerjakan dengan tangannya sendiri. Saya mau bagikan sama saudara, ketika Tuhan sudah mulai mengambil alih dan mengerjakan mujizatnya, mengirimkan pertolongannya dengan tangannya sendiri, itu akan berlipat-lipat kali ganda dibandingkan dengan apa yang bisa dilakukan oleh tangan kita. Karena tangannya lebih besar, tangannya lebih berkuasa. Ayo kita belajar dari kisah yang dialami oleh Yosua. Kita baca Yosua 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Dan tidak seorang pun dari mereka
yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Jadi Yosua mau perang melawan gabungan pasukan 5 kerajaan. Coba Anda bayangkan, kalau berperang lawan satu kerajaan ya imbang-imbang. Tapi ini gabungan pasukan 5 kerajaan besar-besar. Jadi nggak main-main. Yang dia hadapi musuh yang lebih besar, musuh yang lebih kuat. Bahkan berperangnya di medan tempurnya mereka. Artinya mereka yang lebih menguasai medan. Yosua harusnya nggak ada peluang untuk menang. Apalagi kalau Anda teliti, sebenarnya pada waktu itu Yosua dan tentaranya sedang kelelahan. Karena semalam-malaman mereka bergerak dan belum beristirahat. Paginya harus perang. Dan Tuhan ngomong sama mereka, jangan takut. Aku menyertai kamu. Dan kamu akan menang. Ya, ayat 9. Dengan bekal itu ya, ayat 9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Ayat 10. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Anda bisa lihat di situ. Anda akan menemukan bahwa kali itu Tuhan memberikan kepada mereka kemenangan besar dengan tangan mereka. Karena ditulis mereka yang maju berperang, terus Tuhan menyertai, dan Yosua menang, memukul kalah musuh-musuhnya. Dan ada kemenangan besar yang terjadi. Itu namanya adalah mujizat yang Tuhan kerjakan, tapi melalui tangan Yosua. Tangan tentara Israel. Nah sekarang lanjutkan. Ya, ayat-ayat berikutnya. Nanti Anda akan ngerti. Ketika Tuhan sudah take over mujizat itu dengan tangannya sendiri. Itu skalanya sudah beda. Walaupun melalui Yosua dan tentara Israel, mujizatnya sudah kemenangan besar. Sekarang seperti apa kalau Tuhan sudah bekerja dengan tangannya sendiri? Ayat 11. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan, kali ini Tuhan sendiri ya, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka sehingga mereka mati. Tolong perhatikan, yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi tadi waktu orang Israel perang, Tuhan bekerja, Tuhan menyertai, mereka mengalami kemenangan besar. Tapi sekarang Tuhan yang perang dengan cara melempari batu dari langit. Dan dicatat di sana yang mati dari musuh-musuhnya kena lemparan batu Tuhan jauh lebih banyak daripada yang dikalahkan oleh orang Israel sendiri. Artinya skalanya lebih besar. Dan waktu saya pikir-pikir, saya kagum sekali ketika Tuhan bekerja itu hebat. Tuhan menurunkan hujan batu dari langit. Ditulis dalam Alkitab seperti itu. Ya. Dan yang mati itu hanya musuh-musuhnya. Sedangkan orang Israel, tentara Israel gak ada yang mati kena batu. Padahal di medan perang yang sama. Artinya Tuhan itu jitu sekali kalau ngelemparin batu. Tuhan ngerti, ngelempar batunya jangan sampai tentara Israel atau Yosua yang kena. Tapi musuhnya yang kena. Sehingga mereka mengalami kemenangan yang berlipat kali ganda lebih besar. Saya ajak saudara siap-siap. Saya rasakan dalam spirit saya, dalam akhir tahun ini, apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara, berlipat kali ganda apa yang sanggup Anda pikirkan dan bayangkan terjadi melalui tangan saudara sendiri. Tuhan akan kerjakan dengan tangannya yang ajaib. Akan ada berkat berlipat kali ganda Tuhan curahkan dalam hidup saudara.
Akan ada mujizat berlipat kali ganda. Tuhan manifestasikan dalam hidup saudara. Akan ada kesaksian-kesaksian yang spektakuler. Anda ceritakan melalui mulut saudara karena Tuhan mengerjakan mujizatnya dengan tangannya yang ajaib. Amin. Ayo lanjutkan lagi pembacaan tadi. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan, di atas lembah Ayalon. Ini gila sekali. Karena di depan tentara-tentaranya, Yosua ini mengucapkan deklarasi profetik memerintahkan matahari berhenti, bulan berhenti. Dalam keadaan normal, orang akan mikir Yosua gila. Tapi itu imannya, itu yang dia lakukan. Mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan sekarang. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Tolong Anda renungkan ini. Yang bisa membuat matahari berhenti, bulan tidak bergerak, gak mungkin Yosua. Itu semua Tuhan kerjakan dengan tangannya yang ajaib. Tangannya yang berkuasa. Dan ketika Tuhan hentikan matahari, Tuhan hentikan bulan. Mari lihat berikutnya apa yang terjadi. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab, perhatikan, yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Wow, jadi bukan hanya orang Israel berperang sendiri, Tuhan menyertai. Kali ini ada sampai di momen tertentu, Tuhan take over, Tuhan mengambil alih. Yang berperang untuk mereka ialah Tuhan. Karena itu kemenangannya tidak masuk akal. Saya yakin ayat-ayat ini kalau dibaca zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang berpikir itu tidak masuk akal. Ada orang-orang yang cuma bisa berpikir secara logika, tidak benar-benar memahami kuasa Allah. Mereka ngomong itu khayalan, itu tidak masuk akal. Tapi hari ini saya deklarasikan mujizat yang tidak masuk akal, yang membuat orang yang mendengar berkata itu khayalan, tapi benar-benar terjadi. Saya deklarasikan mujizat tidak masuk akal terjadi dalam hidup saudara, terjadi dalam pekerjaan saudara, terjadi dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam pelayanan saudara. Amin. Ini yang Tuhan kerjakan buat Yosua, Tuhan juga bisa kerjakan buat saudara, yaitu mujizat dengan tangannya yang ajaib. Nah, sekarang saya mau bagikan sama saudara 3 rahasia mengalami mujizat dari atas. 3 rahasia mengalami mujizat dari atas. Nomor 1, bangun koneksi yang kuat dengan Tuhan. Kalau Anda mau mengalami mujizat seperti yang dialami oleh Yosua, Anda harus punya koneksinya kenceng sama Tuhan. Kalau koneksinya lemah nggak bisa, koneksinya harus kuat sama Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Yosua ini sejak dari muda, dia sudah membangun hubungan. Jadi dia sudah mulai ngelobi Tuhan, bangun koneksi sama Tuhan. Setiap kali dia menyertai Musa untuk berdoa, dia selalu nunggu di situ. Musa sudah selesai pun, Yosua tetap nunggu di situ. Menanti-nantikan Tuhan, berdoa, bersekutu intim sama Tuhan. Jadi sejak dari muda Yosua ini sudah hubungannya karib. Koneksinya sama Tuhan kencang sekali, kuat sekali. Ya dia ini satu frekuensi sama Tuhan. Dia ini satu roh, dia ini kepenuhan rohnya kuat sekali. Nah, Anda harus ngerti, begitu koneksi sama Tuhan nyambung. Karena itu koneksi yang tertinggi. Ya, kalau yang paling atasnya sudah koneksinya kenceng sama Tuhan,
maka koneksi Tuhan akan membuka semua koneksi-koneksi yang lain yang di bawah itu terbuka. Akses-akses yang tadinya tertutup akan terbuka. Pintu-pintu yang tadinya tertutup akan terbuka. Kuncinya kita harus punya koneksi yang kuat sama Tuhan. Jadi sadari yang namanya mujizat itu hanya hasil, hanya output. Tapi sumbernya, inputnya itu koneksi sama Tuhan. Kalau Anda punya mujizat koneksinya sama Tuhan kuat, Anda baru ngomong apa? Tuhan ngomong oke, langsung terbuka jadi semuanya. Yang utama sumbernya bangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Saya ajak saudara dalam hidupmu ambil komitmen. Bangun keintiman sama Tuhan dalam level yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Mulai hari ini bangun koneksi, masuk dalam level jadi sahabatnya Tuhan. Punya keintiman, kedekatan, hubungan yang sangat karib sama Tuhan. Begitu koneksi sama Tuhan terbuka, semua akses akan terbuka dalam hidup saudara. Dan mujizat yang tidak masuk akal, yang dikerjakan langsung dengan tangannya yang ajaib akan terjadi dalam hidup saudara. Saya perhatikan dan saya pelajari. Itu yang terjadi di gereja di tempat Pastor I.E. Adeboye melayani. Mereka ini adalah gereja yang bangun koneksinya sama Tuhan itu kuat sekali. Kalau yang lain-lainnya pokok ya sudah ngikut Tuhan itu ya seperlunya secukupnya seminggu sekali ke gereja. Ya kalau pas butuh berdoa ya berdoa, doa makan, doa tidur. Tapi sudah harus ngerti dari Pastor Adeboye sendiri, dia orang yang connect-nya sama Tuhan kuat sekali. Boleh dikatakan dia bukan hanya doa sehari sejam, 2 jam, 3 jam. Tapi boleh dikatakan hidupnya itu hidup yang bergaul sama Tuhan. Dari pagi dia bangun, sampai malam dia tidur. Itu isinya connect sama Tuhan. Apapun yang dia lakukan, dia tidak ngelakuin sendirian, tapi dia ngelakuin itu bersama dengan Tuhan. Jadi benar-benar setiap hari, setiap saat kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Terus doa, terus kepenuhan Roh Kudus, terus bahasa roh, terus mengucap syukur, terus memuji Tuhan. Koneksinya sama Tuhan kuat sekali. Itu sebabnya di sana benar-benar yang namanya mujizat dengan tangan Tuhan yang ajaib. Itu kayak hujan, tercurahnya dalam skala yang begitu masif. Pertobatannya skalanya begitu masif. Kuncinya koneksinya sama Tuhan kuat. Saudara dan saya mulai hari ini, ayo ambil komitmen. Koneksi kita sama Tuhan mesti diperkuat. Gak cukup berdoa sejam 2 jam. Ayo sepanjang waktu. Ya, kita sepanjang aktivitas. Kita connect sama Tuhan. Kepenuhan rohnya terus setiap saat. Terus setiap saat diskusi ngomongnya sama Tuhan. Terus setiap saat. Kalau ada kepenuhan rohnya sampai di tahap seperti itu. Saya mau ngomong sama saudara. Itu semua akses akan terbuka. Anda berdoa sedikit. Jawaban doanya banyak. Mujizatnya banyak. Tuhan akan jadikan dalam hidup saudara. Mulai hari ini dalam hidup Anda sendiri. Terjadi kebanjiran mujizat yang begitu masih sampai dalam tahap engkau nggak tahu, engkau bingung harus milih mujizat yang mana yang saya ceritakan, jawaban doa yang mana, pertolongan Tuhan yang mana yang harus saya ceritakan karena melimpahnya kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin mengalami mujizat dari atas, rahasia yang kedua, bangun iman yang kuat. Karena kunci mujizat itu dari iman. Iman sama Tuhan, percaya sama Tuhan. No faith, no miracle. Gak ada mujizat, gak ada iman, gak ada mujizat. Masih ingat gak saudara kisah Tuhan Yesus ada bersama dengan orang-orang sekampungnya. Tempat dia berasal, dia lahir di sana. Besar di situ. Tapi
Ditulis dalam Alkitab, Tuhan Yesus tidak banyak mengerjakan mujizat karena mereka tidak percaya. Jadi Tuhan Yesus ada pun, tapi kalau mereka nggak percaya, nggak ada mujizat. Saya yakin saat ini juga Tuhan ada bersama kita dan Tuhan mau, Tuhan siap untuk mengerjakan mujizatnya. Tapi pertanyaannya, do you believe? Apakah saudara percaya? Karena sejauh iman kita, sejauh itu mujizat kita. Karena itu Tuhan Yesus ngomong, terjadilah sesuai imanmu. Jadi kalau imanmu nggak ada, nggak ada yang terjadi. No miracles. Tapi kalau imanmu bangkit, imanmu ada, maka mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Itu yang dialami oleh Yosua. Karena Yosua percaya sama rema yang Tuhan beri. Tuhan ngomong sama Yosua, Yosua sekarang kamu berangkat. Kamu bangkit, kamu perangi gabungan 5 pasukan itu. Aku akan menyertai, aku akan memberi kemenangan. Karena itu rema dari Tuhan dan Yosua percaya. Dia perang, dia menang. Jadi ternyata kunci mujizat, pertama dapat rema dari Tuhan. Yang kedua, melangkah dengan iman. Itu yang akan menarik mujizat terjadi dalam hidup kita. Saya percaya ketika pertama Tuhan pimpin untuk membangun kembali gereja kita di Jakarta. Ini adalah rema dari Tuhan. Secara manusia itu nggak mungkin. Karena sudah terbukti 10 tahun gereja kita berusaha di Jakarta, berjuang, tapi nggak maju. Stagnasi. Pada waktu itu mundur, sampai akhirnya tutup. Bayangin saudaraku, berjuang lebih dari 10 tahun, tutup akhirnya. Nasi sudah jadi bubur. Terbukti gereja kita gagal di Jakarta, nggak jalan. Tapi tiba-tiba suatu saat Tuhan ngomong bangkit lagi, bangun lagi gereja di Jakarta. Dan ketika kita percaya itu rema dari Tuhan, kita melangkah dengan iman. Tiba-tiba terobosan terjadi, tiba-tiba kita mengalami pertumbuhan. Dan tiba-tiba kita mengalami pelipat gandaan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saya percaya ini baru permulaan. Akan terjadi mujizat yang lebih masif, pertumbuhan dan revival, pelipat gandaan yang jauh lebih dahsyat di tengah-tengah kita. Amin. Jadi kunci yang kedua adalah percaya, miliki iman yang kuat. Yang ketiga, yang terakhir, berani bergerak dalam dimensi kuasa dan profetik. Anda mau mengalami mujizat seperti yang dialami Yosua, belajar dari Yosua. Tadi kita baca di hadapan seluruh tentaranya, dengan penuh keberanian dia membuat sebuah deklarasi. Matahari berhenti, bulan berhenti. Jadi Yosua ini menghentikan waktu dengan deklarasinya yang penuh keberanian. Dia mengucapkan perkataan profetik itu, doa profetik. Deklarasi profetik yang dianggap oleh orang secara umum ini gila, ini tidak masuk akal. Tapi Tuhan mendengar doanya. Tuhan menjawab doanya. Matahari benar-benar berhenti, bulan berhenti, dan mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Karena itu kalau saudara mau mengalami mujizat dari atas, Anda harus berani menggunakan perkataan saudara untuk deklarasi profetik. Anda harus berani mendeklarasikan mujizat yang engkau percaya Tuhan akan kerjakan dengan tangannya yang ajaib. Begitu Anda mendeklarasikan dalam nama Yesus, aku sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kegagalanku dirubah jadi keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus, seisi keluargaku bertobat. Selamat. Pernikahan kami dipulihkan. Kalau Anda berani deklarasi profetik yang powerful seperti itu dengan iman, Anda bergerak dalam dimensi profetik. Anda aktifkan doa profetik dan deklarasi profetik lagi dalam hidupmu. Maka seperti Tuhan menjawab doa Yosua, Tuhan juga menjawab doa saudara. Mulai hari ini apa yang engkau deklarasikan, Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Nah, saya paham sekali dalam situasi seperti sekarang, ada banyak orang gak pede lagi, gak yakin lagi. Doa profetik, deklarasi profetik. Ngomong, wah ngeklaim. Matahari berhenti, bulan berhenti, mujizat terjadi. Gak yakin lagi. Kenapa? Karena kayaknya kok situasinya kayak gini. Kayaknya kok gak ada mujizat, gak ada keajaiban. Seolah-olah kita kehilangan keyakinan ilahi. Itu sempat dialami oleh Musa. Waktu Musa muda, Musa ini sangat confident. Percaya dirinya tinggi sekali. Dan Alkitab mencatat dia sangat berkuasa. Dia sebagai seorang pangeran, jabatannya tinggi. Kalau dia ngomong, wah otoritasnya powerful sekali. Jadi dia punya kepercayaan itu, kepercayaan dirinya kuat sekali. Sampai dia melakukan kesalahan. Dan dia dikejar sama Firaun mau dibunuh. Dia lari, dia jadi buronan di padang gurun 40 tahun. Di momen itu Musa kehilangan kepercayaan diri ilahinya. Musa yang tadinya begitu gagahnya, begitu mantapnya berkata-kata. Sekarang 40 tahun di padang gurun terdiam. Dia gak berani ngomong apa-apa. Karena seolah-olah dia kayak kehilangan powernya. Kehilangan otoritas, kehilangan kuasanya. Banyak orang Kristen di masa pandemi ini terdiam. Banyak hamba Tuhan pendeta di masa pandemi terdiam. Gak berani lagi doa kesembuhan ilahi. Gak berani lagi mengucapkan doa profetik, deklarasi profetik. Terdiam. Sampai Tuhan menampakkan diri lagi sama Musa. Dalam bentuk api yang keluar dari semak, tapi semak itu gak terbakar. Dan di situ Tuhan jamah Musa. Tuhan bangkitkan Musa. Tuhan mantapkan kembali hatinya. Tuhan urapi lagi Musa. Dan Tuhan utus Musa kembali ke Mesir. Dengan kuasa dan otoritas ilahi dari atas. Dan kali ini dia bangkit. Bangkit dengan kepercayaan ilahi dari Tuhan. Dan sejak saat itu kembali dia mantap berkata-kata. Dan semua yang dia deklarasikan, semuanya terjadi. Tulah demi tulah yang dia deklarasikan, semuanya terjadi. Dan dengan kuasa Allah yang besar, kekuatan Mesir itu diluluh lantakkan. Dan Musa jadi pembebas, jadi pahlawan besar yang membawa bangsa Israel mengalami kelepasan yang luar biasa. Saya berdoa seperti Musa dibangkitkan imannya. Hari ini imanmu dibangkitkan kembali. Seperti Musa diberikan kembali kepercayaan ilahi dari Tuhan. Anda juga diberikan kepercayaan ilahi dari Tuhan. Sehingga Anda yang sekian lama terdiam. Gak berani doa profetik. Gak berani deklarasi profetik. Karena situasi pandemi, resesi, serba susah. Kayaknya gak ada mujizat. Tapi hari ini keberanian itu dikembalikan, dikobarkan kembali dalam hidup saudara. Anda mengaum sendiri, mengaum kembali dengan kuasa Allah yang besar. Jadi berani deklarasi profetik, berani ucapkan perkataan profetik. Apa yang engkau deklarasikan, Tuhan akan kerjakan. Semua orang yang dipakai Tuhan mengerjakan mujizat-mujizat yang terjadinya hanya mungkin dengan tangan Tuhan yang ajaib. Semuanya cirinya berani deklarasi profetik yang powerful.
Coba Anda lihat dalam kehidupan Elia ya. Gimana dia dipakai ngelakuin mujizat yang spektakuler. Ayat terakhir nih, 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Wah, ini deklarasi profetik yang berani benar, nekat benar. Pokok kalau aku nggak ngomong apa-apa, hujan nggak turun. Itu deklarasinya. Tapi tahukah saudara, orang yang berani percayanya Tuhan seperti itu, disertai Tuhan. Alkitab mencatat 3,5 tahun, hujan tidak turun. Baru setelah itu, Elia kembali memperkatakan, sekarang hujan turun. Maka langit terbuka. Dan hujan deras turun atas mereka. Kuncinya, berani berkata-kata. Saya berdoa lidah kita diurapi, berani berkata-kata profetik, berani doa profetik, berani deklarasi profetik. Dan yang engkau deklarasikan, Anda akan lihat kemuliaan Tuhan.